Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda dan Bunda semua? Alhamdulillah selalu semangat dan sehat. Amin. Baiklah Anda sekalian, pada kesempatan kali ini pembelajaran tematik yaitu pembahasan Bu Pena 3B, tema 4, subtema 3. Pada pembelajaran kali ini adalah pembelajaran terakhir pada pertemuan proses belajar secara online di pelajaran tematik. Baiklah Anda sekalian, sebelum mulai belajar, kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah Anda salihah, kita mulai pembahasan Bu Pena 3B, tema 4, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Silahkan kalian buka halaman 166. Sudah ya, baiklah. Kita langsung mulai jawabannya di muatan bahasa Indonesia KD 3.10. Nomor 1, tetanggamu melihara kucing. Kucingnya masuk ke dalam rumahmu dengan kaki yang kotor. Kalimat penyelesaian dari kalimat tersebut adalah 1C. Sebaiknya tetanggamu memberinya makan agar tidak berkeliaran. Nah, berikutnya yang kedua, bacalah kalimat berikut. Jonas tak sengaja menginjak mainan Dedi ketika mereka sedang bermain. Kalimat saran yang tepat untuk kalimat tersebut adalah A. Sebaiknya Jonas meminta maaf kepada Dedi. Selanjutnya, yang ketiga, perintahnya kita baca dulu ya soalnya. Kata yang sesuai untuk melengkapi bagian rumpang adalah kata di teks berikut, bacaan berikut, buku kalian di halaman 166 masih membahas tentang kalimat saran, yaitu cirinya ada kata sebaiknya, seharusnya, atau hendaknya boleh. Maka di sini kalimat yang rumpang yang Miss pilih sebaiknya. Ya, silahkan kalian pilih, silahkan kalian tulis di buku kalian ya. Kemudian dipelajari baik-baik untuk bahan penilaian harian beberapa hari ke depan. Berikutnya kita ke nomor 4. Nomor 4, berdasarkan teks tersebut, tuliskan kalimat yang berisi penyelesaian masalah. Nah, masalahnya dalam teks adalah tentang makanan. Makanan jajan di pinggir jalan sembarangan atau tidak. Maka kalimat penyelesaiannya Miss pilih, jika sakit perut, sebaiknya kita minum obat. Nah, jika masih sakit setelah minum obat, maka kita harus segera pergi ke dokter. Ini penyelesaian masalahnya. Kemudian yang kelima, pertanyaannya, tuliskan kalimat penyelesaian berdasarkan masalah tersebut. Masalahnya adalah kucing Rini sangat kurus dan tidak terawat. Kucing itu juga sudah suka berkeliaran di lingkungan tetangganya sehingga mengganggu orang lain. Maka kalimat penyelesaian yang Miss pilih, seharusnya Rini merawat kucing peliharaannya dan memberinya makan secara teratur. Baiklah Anda semua, bahasa Indonesia KD 3.10 sudah diisi semua ya. Kita lanjutkan, kalian simak dan tulis jawabannya. Kita lanjutkan ke muatan matematika. Matematika bawahnya selanjutnya, pasangan bilangan berikut yang hasil kalinya 300 adalah bagian B ya, 300. 15 kali 2, 30. Tinggal tambahin 01, 300 B. Kemudian yang kedua, perhatikan gambar mesin perkalian berikut. Pada mesin tersebut ada yang dimasukkan ke nilai P, Q, dan kali yang hasilnya 180. Maka nilai yang tepat adalah berapa? B, 60. Karena 60 dikali
3, 6 kali 3, 18. Tambahin 01, 180 B ya. Baik, yang ketiga, dua bilangan yang hasil perkaliannya 500 adalah, pilih di sini dua bilangan 2 dan 250. Dan di sini artinya kali ya, 2 kali 250 sama dengan 500. Baik, lanjut ke 4. Tuliskan dengan bahasamu sendiri langkah-langkah menentukan dua bilangan yang hasilnya perkaliannya sudah diketahui. Nah, yang pertama, tentukan sebuah bilangan yang dapat membagi habis. Kemudian ingatlah perkalian merupakan lawan dari pembagian. Ini dua langkahnya ya. Menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya sudah diketahui. Sebuah bilangan dapat membagi habis ya. Berikutnya, sekarang ke nomor 5. Di halaman 167 di buku kalian ya. Tuliskan masing-masing 3 pasangan bilangan dengan hasil perkalian berikut. Nah, caranya ada di bagian 4 tadi. Tentukan sebuah bilangan yang dapat membagi habis. Artinya membagi habis hasil bilangan tersebut. Nah, di sini ada A 420 dan B 720, masing-masing 3 pasangan bilangan ya. Baiklah, maka 2 kali 210 artinya 420 dibagi 2, maka hasilnya 210. Maka perkaliannya 2 kali 210 sama dengan 420. Sama yang B 420 dibagi 3. Tentukan sebuah bilangan dapat membagi habis. 420 bagi 3 habis, hasilnya 140. Maka bentuk perkaliannya adalah 3 kali 140 sama dengan 420. Sama yang C juga, tentukan sebuah bilangan dapat membagi habis. 420 dibagi 4. Nah, hasilnya 105. Maka bentuk perkaliannya adalah 4 kali 105 sama dengan 420. Sama juga dengan bagian yang B, tentukan bentuk perkaliannya jika hasil bilangannya 720. Maka 720 dibagi 2, membagi habis ya, hasilnya 360. Maka bentuk perkaliannya 2 kali 360. Yang B 3 kali 240, langsung saja. Yang C 4 kali 180 sampai dengan 720. Seperti itu ya. Baiklah Anda sekalian, untuk matematika cukup KD 3.3. Kita lanjutkan ke PPKN. Untuk PPKN 3.2, yang pertama, contoh kewajiban yang harus dilaksanakan saat bermain bersama tetangga adalah, yaitu mana Anda sekalian? B. Bermain dengan sportif dan dapat menerima kekalahan, dapat lapang dada. Yang nomor 2, Mada memiliki teman yang bernama Seno. Seno adalah anak yang ramah dan peduli, artinya perhatian. Kewajiban yang harus Mada lakukan agar persahabatan dengan Seno tetap berjalan dengan baik adalah, pilih, menjaga persahabatannya. Di sini persahabatan dengan Seno ya, maksudnya menjaga persahabatannya dan menyontoh perilaku Seno yang ramah dan perhatian, ramah dan peduli kepada temannya. Kemudian yang ketiga, kewajiban dan hak harus dilaksanakan tanpa merugikan orang lain. Hal ini demi terciptanya suasana kedamaian di lingkungan masyarakat. Kalau kita tahu kewajiban kita, insya Allah hak kita juga akan kita terima. Jadi lingkungan tetangga kita akan terasa rukun dan damai. Baiklah, yang keempat, langsung tuliskan 2 kewajiban yang telah kamu lakukan dalam hidup bertetanggamu. Nah, yang pertama, menghargai dan menghormati tetangga. Sudah pernah kalian lakukan ya? Sudah dilakukan ya? Ya, contohnya bagaimana? Contohnya dengan apabila bertemu dengan memberikan senyuman atau menyapa. Itu salah satu contoh perilaku menghargai dan menghormati tetangga, apalagi tetangga yang lebih tua ya. Kemudian yang B,
membantu tetangga yang terkena musibah. Misalnya saat ada tetangga kita yang kesulitan, kesusahan, maka kita segera membantu. Itu merupakan kewajiban kita sebagai tetangga. Kemudian baik yang kelima, tuliskan 2 hak yang telah kamu dapatkan dalam hidup bertetangga. Nah, sekarang hak kita. Hak kita sebagai tetangga adalah hak ikut berpendapat untuk kepentingan bersama. Misalnya dalam rapat RT atau rapat satu gang, rapat dengan tetangga kita membahas masalah hal tentang berkaitan dengan tetangga atau tentang kebersamaan. Maka kita bisa menyampaikan pendapat kita, itu hak kita sebagai tetangga. Kemudian yang kedua, hak tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan kita menjaga kewajiban kita, menjaga kebersihan, maka kita juga akan nyaman. Kita tinggal di lingkungan bersih dan sehat. Nah, itu contoh 2 hak dalam kita bertetangga. Kita lanjutkan muatan SBDP KD 3.1. Yang pertama, gambar dekoratif yang terdapat bentuk daun atau bunga termasuk dalam motif C ya, tumbuhan. Ya, karena daun dan bunga. Yang kedua, persegi dan segitiga merupakan bentuk unsur seni rupa berupa B. Bidang. Berupa bidang garis. Ya. Bentuk unsur seni rupa termasuk bidang, ada segitiga. Kemudian segi 4 itu termasuk bidang. Nomor 2, SBDP kalian buka halaman 168. Nomor 2 sudah ya, B, bidang. Kemudian yang ketiga, batik berikut memiliki gambar dekoratif berupa motif geometris mega mendung. Ini khas Cirebon. Ini sudah terkenal tidak hanya di Indonesia saja, sayang, ini juga terkenal di luar negeri. Kemudian yang keempat, selain garis dan bidang, unsur gambar dekoratif yang lain yaitu ukuran, bentuk, dan warna. Terakhir, tuliskan bentuk gambar dekoratif pada kain batik berikut. Nah, kalian bisa lihat ini motif batiknya banyak daun dan bunga ya. Maka motif batik tumbuhan. Karena ada daun, ada bunga, ada lagi yang lain dan bunga. Maka kami tentukan di sini motif batik tumbuhan. Karena terdiri dari tumbuhan ya, daun dan bunga. Baiklah, Anda sekalian, pembelajaran atau pembahasan tema sudah selesai. Pembahasan Bu Pena subtema 3, tema 4 tentang kewajiban dan hakku sebagai dalam bertetangga sudah selesai. Maka selesai sudah pembelajaran tematik di semester 1 ini dari 3A, 3B, 3C, dan 3D. Pembelajaran hari ini adalah pembelajaran tematik terakhir dan diharapkan kalian mempelajari lagi untuk mempersiapkan nanti pas di pekan depan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Terima kasih juga untuk Bunda yang selalu sabar dan semangat mendampingi Ananda belajar. Semoga bermanfaat, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak kita. Terima kasih Ananda Solih-Soliha dan Bunda semua. Sekian, mohon maaf bila banyak kekurangan. Kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.